kali ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus, di mana pada video sebelumnya Bunda sudah membahas tentang akun-akun yang sering muncul pada perusahaan dagang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang jurnal khusus. Nah, silakan disimak video ini ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perusahaan dagang itu pencatatan transaksi bisnis dilakukan dalam jurnal khusus. Berbeda dengan perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di semester 1, di mana kalau perusahaan jasa pencatatan transaksinya dilakukan dalam jurnal umum. Nah, untuk perusahaan dagang pencatatan transaksinya dilakukan dalam jurnal khusus. Dalam perusahaan dagang itu terdapat 5 jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi bisnisnya. Yang pertama ada jurnal pembelian atau lebih dikenal dengan istilah purchase journal, di mana jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jadi di sini kata kuncinya adalah ketika sebuah perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan hampir sama dengan jurnal pembelian, cuma bedanya pada jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jadi segala penjualan yang dilakukan secara kredit, penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit, maka transaksinya dicatat ke dalam jurnal penjualan. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang masuk di sebuah perusahaan. Misalnya hasil dari penjualan tunai maka diterima uang kas, maka dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau lebih dikenal dengan istilah case receipt journal, jurnal penerimaan kas. Dan jurnal penjualan tadi dikenal dengan istilah sales journal. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya membeli barang dagang, membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar iklan. Pokoknya transaksi-transaksi yang mengakibatkan uang kas di sebuah perusahaan itu keluar atau berkurang, maka dicatat pada jurnal pengeluaran kas atau case payment journal. Dan yang kelima adalah general journal atau jurnal umum, di mana jurnal umum ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi selain yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Misalnya transaksi apa? Bisa jadi dilakukan untuk mencatat transaksi retur penjualan, retur pembelian, harga pokok penjualan. Nah, itu dicatat. Nah, itu dicatat pada jurnal umum atau general journal. Nah, itu sekilas balik tentang 5 jenis jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis pada perusahaan dagang. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini ya, supaya semakin berkembang video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.